Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diva Deovani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tafsir tentang Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallaha satemene Gusti Allah ya'murukum merintah ing sira kabeh antu addu amanati yen to nyampaina amanah bila ahliha marang wong kang hak nerima akeh wa ida hakam tuh kan nalikane teko hakam hakime bainan nasi antarane manusa antah kumu bil adli yen to hukumi sira kabeh bil adli kelawan adil innallaha ni'ma sak temene Gusti Allah iku ni'ma sa bagus-bagus nikmat ya'idukum bihi mitutur sapa Allah bihi marang sira kabeh innallaha kana sami'an sak temene Gusti Allah kana sami'an ono sapa Allah basiron lan ningali sapa ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri sira kabeh sang iman atii'ullaha padha taat sira marang Allah wa atii'ur rasula lan padha taat sira marang utusan wa ulil amri dan marang ulil amri minkum sira kabeh fa in tanaza'tum sakirane pertengah fa inna tanaza'tum nalikane pertengkaran bisyai'in ing dalam sawiji-wiji furud tuhu ilallah mongko balik kena marang Allah rasul dan rasul kuntum tu'minun kuntum lamun ana sira kabeh tu'minun mukmin billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir dalika mengkono iku khairun luwih bagus wa ahsanu ta'awilan lan luwih bagus kaduwe senipan. Surat An-Nisa yaitu salah satu surat dalam Al-Quran yang muat petunjuk-petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Di antara ayat-ayat menyoroti prinsip-prinsip moral dan etika dan tinggi adalah ayat 58. Ayat ini memberikan pengajaran tentang pentingnya menjaga amanah, sebuah nilai yang tinggi dan untuk menjadi fondasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil dan harmonis. Jadi ayat tersebut tadi memiliki arti sungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk memberikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu dan sesungguhnya Allah lagi maha melihat, lagi maha mendengar. Ayat ini menyampaikan pesan penting yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya amanah. Amanah di sini mencakup segala bentuk kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen yang diberikan kepada seseorang. Hal ini mencakup amanah dalam urusan keuangan, amanah sosial, amanah dalam menjaga rahasia, dan segala bentuk komitmen lainnya.
Menjaga amanah adalah kewajiban moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Allah juga menegaskan pentingnya menetapkan keadilan dalam sebuah aspek kehidupan. Ketika kita diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan perkara, umat Islam diminta untuk bertindak dengan adil tanpa memandang bulu. Keadilan adalah prinsip yang mendasari sistem nilai Islam dan merupakan pijakan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Amanah sebagai lawan dari sifat khianat menjadi pilar utama dalam berinteraksi kepada manusia. Amanah menumbuhkan rasa percaya dan rasa percaya melahirkan rasa ketenangan yang selanjutnya melahirkan rasa keyakinan. Pentingnya arahan untuk menjaga amanah ini sangat diperlukan dalam ayat ini, sebab Allah langsung yang memerintah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Sungguhnya Allah yang Maha Agung, yang wajib dan bersih dari segala sifat tercela, memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah dengan sempurna dan tepat waktu kepada haknya, baik itu amanah Allah ataupun amanah manusia. Tidak peduli seberapa banyak amanah yang dipercayakan oleh mereka. Kita lanjut ke ayat yang 50. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina yang Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina yaz'una annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Alam taro tawi Alam taro ono to weruh bilal ladina marang wong akeh yazauna annahum kang podo Alam taro ono to podo ilaladina Alam taro ono to podo weruh ilaladina marang wong akeh yazauna annahum kang podo yanto sapa Allah sapa alladin annahum ing satuhune aladin amanu iman bima kelawan barang unzila ilaika kang diturunake marang kita marang sira wa ma unzila min qablika lan barang kang diturunake saking sadurunge sira yuriduna jaluk ulum ayyataha kamu katamane ketetapan hukum ila tauhid maran tauhid. Maka do umiru lan teman-teman perintah ayyak huru bihi. Nah, teman-teman kafir melawan wa yuridu syaitanu dan pakai apa sopo syaitan ayyudilluhum ingin to ya bani sopo setan dolalan ba'idat tinggalan kang arah
Wa idza qila lahum lan tatkalane ngucap marang sira kabeh ta'alau ila ma anzalallah ta'alau ngarentahono marang setan ma anzalallahu barang kang nurunake sapa Allah wa ila rasuli dan marang utusan wa ra'aital munafiqina ningali insun al munafiqina ing wong munafik yasudduna kang ngalangi angka saking sira suduron mongko hale podo mengok pakai. Ayat ini memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk menciptakan kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hendaknya kaum muslimin taat hanya kepada Allah dan mengamalkan isi kitab Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya sekalipun dirasa berat atau tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Sebenarnya segala yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung maslahat dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mengandung mudarat. Selain taat kepada Allah, kaum muslim juga harus melaksanakan ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah, dan di mana Rasulullah itu diberi amanat dari Allah. Selain itu juga kaum muslim juga harus patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh ulul amri atau orang-orang yang telah diberi amanat di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Jika perintah atau amanat tersebut bertentangan dengan kitab Al-Quran atau hadis, maka kita boleh untuk tidak mengikutinya, kan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqi fi maksiatil khaliqi." Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Artinya tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan pada kalian semua untuk taat dalam hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini juga kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan sesuatu tersebut belum mencapai kata kesepakatan, maka harus wajib dikembalikan kepada Al-Quran atau hadis. Kalaupun permasalahan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka harus dikiaskan pada hal-hal yang ada persamaannya dan kesesuaian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang pandai dan orang-orang yang berilmu. Ini dan orang-orang yang mestinya tahu mengenai isi Al-Quran.
kemudian hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan demikian ini hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.